Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dewa dari Ngonten ID. Kali ini dibantu oleh anak perempuan saya di balik kamera namanya Aira. Salam dong Aira, halo. Halo. Nah, itu suaranya Aira. Hari ini kita akan review alat lagi karena ternyata video kita yang tentang review mikrofon banyak juga loh penontonnya, sudah 2000 lebih ke Aira. Jadi kita buat review alat lagi ya, siapa tahu penontonnya banyak juga atau banyak yang membutuhkan. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah alat. Kelihatan nggak Kak? Ya, ini adalah sebuah alat, sebuah mikrofon yang setelah saya pikir-pikir, saya pertimbangkan, oke, saya beli aja. Ini dapatnya dari Bandung. Nah, kita lihat yuk isinya, kita unboxing. Apa nih? Wah, ada lagi nih. Berarti packingnya bagus, aman. Setelah plastik bubble wrap, ada karton. Jadi bagus, packingnya aman. Satu, dua, tiga. Inilah barangnya. Wow. Oke, ini dia barangnya. Barangnya adalah Behringer HLC 660M. Nah, apakah Behringer HLC 660M ini? Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah headphone dengan mikrofon. Nah, apa yang berbeda headphone dengan mikrofon ini? Menggunakan jack yang biasanya jacknya adalah jack kecil 2 ya. Tapi di sini dia menggunakan jack, yang satu jack kecil untuk headset dan yang satu adalah XLR. Nah, kenapa saya membeli headset ini? Untuk menunjang pekerjaan saya, karena selain bikin konten, saya adalah seorang juru bahasa atau interpreter, dan dalam juru bahasakan itu saya harus menggunakan headset. Kenapa nggak pakai headset yang biasa? Karena saya pernah mencoba menggunakan sebuah alat yang namanya sound card seperti ini alatnya. Ini adalah sound card saya Behringer UM2 di sini sebagaimana bisa dilihat. Nah, satu kali saya pernah mencoba menggunakan UMC2 ini saat bekerja menjadi juru bahasa. Nah, ternyata setelah pengalaman saya menggunakan sound card ini, rasanya enak sekali. Mengapa enak sekali? Karena kadang-kadang pada saat rapat itu orang suaranya terlalu kecil di Zoom. Nah, kalau pakai komputer biasa itu kadang-kadang suaranya tidak cukup. Jadi ketika komputernya saya maksimalkan pun itu suaranya masih terlalu kecil. Sorry ya, ngomongnya beribet. Nah, tapi dengan sound card ini suaranya bisa ditambahin lagi sehingga walaupun di Zoom-nya suaranya kecil, kita yang bekerja sebagai juru bahasa masih bisa mendapatkan tambahan desibel di sini. Jadi suaranya masih cukup terdengar. Itu kelebihan nomor 1. Kelebihan nomor 2 adalah dengan menggunakan sound card ini ada tombol namanya adalah direct monitor. Seret. Kelihatan nggak bos? Ini ya, ada tulisannya direct monitor. Ini kalau ditekan seperti ini, klik, maka saya bisa mendengarkan suara saya sendiri. Ada sponsor lewat ya. Saya bisa mendengarkan suara saya sendiri. Dimana kalau menggunakan headset biasa, tidak menggunakan sound card, itu suaranya tidak bisa terdengar. Suara kita tidak bisa terdengar. Alasan ketiga mengapa saya membeli headphone HLC 660M ini adalah karena kadang untuk standar penjuru bahasaan orang-orang sekarang menggunakan headset yang menggunakan USB. Tahu ya, ada headphone yang menggunakan USB, ada merek yang terkenal di kalangan juru bahasa adalah merek Sennheiser. Masalahnya adalah kalau saya menjuru bahasakan menggunakan dua platform, misalkan katakanlah menggunakan Zoom dan menggunakan Google Meet, ternyata dengan menggunakan headset dengan tipe USB ini, setidaknya dari pengalaman teman-teman saya, itu kalau headsetnya dimatikan, atau ketika salah satu platform dimatikan audionya, ternyata dua-duanya mati. Jadi misalkan ketika Zoom-nya dimatikan, maka Google Meet-nya juga ikut mati.
Nah, ini saya nggak tahu settingan yang salah atau gimana, tetapi beberapa kali kesempatan ketika saya bertemu dengan bekerja dengan teman-teman yang menggunakan headset menggunakan USB, itu yang kejadian. Kalau Google Meets-nya dimatikan, di mute di komputer ya maksudnya ya, maka Zoom-nya juga ikut mute. Nah, karena saya tidak mau mengalami itu, maka saya tidak menggunakan yang model USB, tapi saya menggunakan yang model menggunakan kabel XLR ini. Nah, itu alasan saya mengapa membeli headset ini. Yang pertama, kira-kira dapat apa kakak? Ya dapat headset lah. Ini headsetnya. Masa dapat sosis? Bisa aja sih kakak. Oke, ini dia headsetnya. Kemudian ada ya panduan, semuanya macam-macam seperti ini. Nah, kemudian ini ada harganya teman-teman. Nah, kira-kira berapa? Ayo kak, coba tebak harganya ini. 500.000. Betul, harganya kurang lebih 500.000. Lebih tepatnya saya mendapatkan dengan harga Rp489.000. Lihat kak isinya seperti apa kak, boleh. Wih, mahal sekali ya, relatif. Karena saya ingin membeli headset model seperti ini yang menggunakan XLR itu dari podcast. Kan ada tuh podcast yang di YouTube itu yang pakai headset seperti ini. Contohnya kalau tidak salah podcast Mas. Ada juga podcastnya Bimoki. Mereka juga menggunakan headset yang model seperti ini. Cuman bedanya mereka menggunakan yang jauh lebih mahal kak. Harganya bisa sampai jutaan lebih. Mungkin 2 juta, mungkin 3 juta. Kira-kira kalau dicek. Wah, jadi saya mencoba mendapatkan harga yang termurah. Kita lihat, nah ini dia colokan yang saya maksudkan. Pertama saya akan buka kabelnya dulu. Kabelnya modelnya kabel spring ya. Jadi kabelnya model Indomie seperti ini. Hehe. Panjang. Nah, jadi lumayan, tidak ribet. Ada nggak ya di sini panjangnya berapa? Ada mungkin, tapi saya terlalu malas membacanya. Pokoknya panjang aja. Kalau teman-teman mau cek, nanti cari aja di internet ya. Mereknya adalah HLC660M. Ngomong-ngomong, kayaknya saya belum pernah menemukan review ini dalam bahasa Indonesia deh. Jadi kalau video ini tayang, bisa jadi ini adalah review pertama dari Behringer HLC660M. Nah, jadi kalau suka, jangan lupa di like ya. Ini kabelnya panjang dan ini yang saya ceritakan tadi. Nah, ini adalah kabel untuk mikrofonnya menggunakan kabel XLR seperti ini, dan ini adalah kabel untuk headphone-nya menggunakan jack standar ya, ukuran jack besar di sini, tapi sebenarnya dia jacknya adalah jack kecil. Tapi ini ada konektornya yang bisa kita putar. Simsalabim. Tuh, jadi ini ada konektornya gold plated seperti ini, biasanya bagus. Nah, jadi ini bisa kita pasangkan seperti ini. Nah, untuk yang ini dia colok ke sini untuk monitor, dan untuk kabel XLR-nya dicolok ke sini. Nah, mengapa kita menggunakan sound card tidak langsung colok ke komputer? Karena biasanya untuk mikrofon kondensor dia membutuhkan yang namanya phantom power. Nah, phantom power itu digunakan untuk memberikan tambahan tenaga biar keluar efek kondensernya. Kalau kita menggunakan alat seperti ini, phantom powernya ada di belakang seperti ini. Tuh, kelihatan nggak kak? Coba didip dulu. Kelihatan ya. Nah, ini ada phantom powernya, ada off, ada on. Nah, jadi tantangannya adalah yang belum saya benar-benar yakin apakah dia membutuhkan phantom power atau tidak. Ini headsetnya, kelihatannya kokoh. Wow, ini besi teman-teman. Coba. Besi cukup kokoh. Untuk ear cup-nya juga cukup besar, cukup menyenangkan. Nanti kita coba tes suaranya. Dan ini mikrofonnya seperti ini. Nah, untuk bagian kepalanya ada sandarannya seperti ini, ada busanya, cukup empuk. Ya, untuk karetnya, untuk bandonya cukup keras rasanya. Kita lihat apakah menekan sekali atau tidak. Coba kita perpanjang sedikit. Kita coba. Ada satu lagi nih. Ternyata dengan headset ini dia ada yang namanya noise cancellation.
Jadi ternyata kalau dipakai seperti ini, dia suara dari luar cukup terhalang. Jadi cukup menyenangkan juga ternyata ya, ada noise cancellation. Setidaknya kalau bekerja sebagai juru bahasa, ini akan membantu untuk kita lebih berkonsentrasi. Tapi jujur, rasanya ini agak terlalu menekan untuk saya. Jadi ini baru dipakai sebentar, bagi saya ya, rasanya agak sakit. Jadi nggak tahu, tapi mungkin teman-teman lain memiliki perasaan yang berbeda saat membeli. Tapi kalau saya ini rasanya agak sakit. Coba deh kakak Aira pakai. Nah, ini jadi lagi dites sama kakak Aira, yang tentunya kepalanya lebih kecil dong dari saya, karena kakak Aira baru 8 tahun. Gimana kak rasanya? Agak sakit ya? Ya, rasanya agak sakit. Dan juga berat, kata kakak Aira. Iya, ini ternyata rasanya cukup berat ya. Tapi nanti kita coba. Sedangkan untuk mikrofonnya kita lihat dia di bagian sininya tidak bisa diputar. Jadi ini sudah settingan mati ya, tidak bisa diputar. Tetapi untuk yang goosenecknya ini, untuk boom armnya dia bisa digerakkan begitu. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita colokkan ke komputer dan melihat bagaimana performanya. Check it out. Oke teman-teman, jadi ini adalah proses rekaman menggunakan Behringer HLC 660M yang saya rekam menggunakan software Audacity. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman lihat ada perbedaan antara merekam software ini menggunakan Zoom yang audionya langsung ya, dengan ini audionya yang saya ambilkan dari sound cardnya, atau maaf, saya ambilkan dari Audacity-nya. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman, yang sebagaimana saya ceritakan yang mungkin tidak terlihat di Zoom adalah bahwa software headset ini ada noise-nya dibanding dengan TUF Studio LGT 240. Coba ini saya tidak bersuara, terdengar nggak noise-nya? Nah, coba bisa didengarkan, terdengar nggak? Jadi salah satu solusinya mungkin teman-teman harus memiliki grounding yang baik ya untuk kalau ingin menggunakan headset ini dengan menggunakan sound card. Ini posisi headset pada 0. Jadi headsetnya pada posisi 0 untuk gainnya. Sekarang saya akan tambahkan mikrofon Behringer atau headset Behringer HLC 660M pada gain 9. Jadi ini ada di gain 9. Coba dirasakan. Nah, itu udah terlihat kalau di grafiknya teman-teman. Sudah ada garis kecil, itu menunjukkan dia sudah ada noise-nya. Coba saya diam. Tuh, ada grafiknya dibanding yang awal tadi. Sekarang saya akan coba sentuh bagian metal. Dalam hal ini saya akan menyentuh bagian headsetnya ya, gitu, untuk melihat apakah noise-nya berkurang atau tidak. Ini tidak saya sentuh. Ini saya sentuh. Lepas. Sentuh. Lepas. Sentuh. Tuh, jadi dari grafiknya terlihat teman-teman. Kalau di sini teman-teman melihat dari peak indikatornya di angka 9, ini dia sudah sampai di angka 6 ya. Maksud saya minus 6 desibel, yang mana sudah cukup jika ingin melakukan rekaman untuk vokal ya biasanya, atau bahkan biasanya kurang dari itu. Kalau saya rekam biasanya agak kurang dari itu. Nah, jadi ini adalah kualitas headset Behringer HLC 660M. Sekarang saya akan beralih menggunakan TUF Studio LGT 240. Oke, kita beralih sebentar. Oke teman-teman, jadi ini adalah kualitas audio dari mikrofon TUF Studio LGT 240. Posisi gain di angka 0. Bagaimana? Ada perbedaannya nggak teman-teman? Posisi mulut kurang lebih 3 jari, ya kan, 3 atau 4 jari dari mikrofon.
Kita lihat ada perbedaan grafiknya tadi ya yang cukup signifikan dari mikrofon Behringer dan mikrofonnya di TAF Studio ini. Dan kita lihat grafiknya lurus, tidak ada noise. Saya akan diam untuk melihat ada noise atau tidak. Aman, tidak ada noise. Nah, sekarang saya akan tingkatkan gainnya. Saya akan buka di angka pukul 9. Testing 1, 2, 3. Ini gain dibuka di angka pukul 9. Sama kalau secara grafik kita lihat dia juga menyentuh angka minus 6 untuk desibelnya. Tapi yang berbeda adalah di sini dia tidak ada noise. Baik saya pegang atau tidak saya pegang, tidak ada noise di sini. Jadi dia lebih bersih ternyata, walaupun harganya lebih murah. Untuk kualitas audionya mungkin nanti akan saya berikan komentar setelah saya mendengarkan hasil rekaman ini. Jadi gimana? Oke, nah jadi kita sudah bandingkan menggunakan dua jenis mikrofon kondenser. Yang satu yang model headset, begitu. Dalam hal ini adalah Behringer HLC 660M, dan juga sekarang saya menggunakan TAF Studio LGT 240. Gimana perbandingannya? Nanti saya akan komentar. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, itu tadi adalah hasil rekaman headset Behringer HLC 660M ini yang hari ini saya bandingkan dengan TAF Studio LGT 240 ini. Dari hasil rekamannya tadi ada satu hal yang saya ketahui ketika merekam menggunakan LGT 240 ini. Tadi ketika gainnya saya naikkan, ternyata ada suara dari luar, dalam hal ini dari kantor saya, ada beberapa dari staf saya yang suaranya masuk. Ini karena memang mikrofon kondenser ini memiliki sensitivitas yang saya rasa di sini cukup tinggi ya, atau lebih tinggi dibanding dengan headset ini yang memang saya rasa dia juga didesain juga untuk kegiatan rekaman di luar ruangan, misalkan untuk podcast di kegiatan olahraga seperti itu, sehingga dia dapat mampu lebih meredam suara dari luar, walaupun belum saya coba juga. Oke. Tapi kesimpulan saya adalah bagaimana dengan penggunaan headset ini? Seperti yang saya ceritakan pada bagian awal, harganya memang jauh lebih murah daripada headset sejenis yang menggunakan kabel koneksi XLR untuk mikrofonnya, atau dengan kata lain ini adalah mikrofon kondenser yang membutuhkan phantom power. Harganya juga memang jauh ya di bawah dari merek-merek lain, sebut saja Audio Technica. Harganya memang jauh. Tapi kemudian bagaimana dengan penggunaan? Nah, jadi hasil atau kesimpulan saya adalah kalau digunakan untuk siaran Zoom live, saya rasa masih oke, tidak masalah. Saya akan menggunakan ini, headset Behringer HLC 660M ini. Kalau digunakan untuk podcasting, misalkan podcastingnya juga direkam videonya, masih oke juga, walaupun mungkin kecenderungannya saya akan beralih ke TAF Studio ini kalau memang memungkinkan begitu ya, atau jika ada kebutuhan khusus, misalkan tidak terlalu mempedulikan visual atau apa begitu. Tapi kalau untuk pekerjaan saya yang lain, yaitu untuk voice over, maka tentu saya tidak akan menggunakan Behringer HLC 660M ini. Saya tentu akan menggunakan mic condenser yang dalam tanda kutip yang normal, yang konvensional, yang tradisional seperti ini, TAF Studio LGT 240 ini. Atau jika memang kliennya lebih high profile, saya akan menggunakan ini dia, andalan sejuta umat, Samsung C01 Studio Condenser. Jadi demikian review saya teman-teman tentang headset Behringer HLC 660M. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih dari Ngonten ID. Bye.